siap. Gimana selesai? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu pesan dulu ya siapa yang hari ini tidak hadir. Yang pertama Aditya. Ada nggak? Iya. Kompak. Kopi. Asia. Bis. Camayon. Dari pertama. Iya, kopi. Kami kunci. Yang pakai bisa. Oke, alhamdulillah ya sudah di absen. Nah, sebelum ke pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ikatan kimia. Ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini juga akan menjadi syarat untuk materi yang akan kita bahas hari ini, terutama tentang struktur Lewis. Nah, sebelum ikatan kimia kan kita belajar dulu tentang struktur Lewis dan kestabilan unsur. Nah, kali ini juga kita masih akan membahas tentang struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini menjadi materi prasyarat dari bentuk molekul ini. Materi ini juga memiliki tujuan yang pertama ketika setelah kalian mempelajari bentuk molekul ini, diharapkan kalian mampu menentukan PEI dan PEB berdasarkan struktur Lewis suatu senyawa. Jadi nanti kalian dapat menentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dari suatu senyawa. Dan yang kedua, dapat memahami dan menentukan bentuk molekul berdasarkan teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom. Nah, yang terakhir yaitu kalian mampu menggambarkan pembelajaran kali ini Ibu akan buat kelompok ya supaya lebih meminimalisir waktu juga ya, karena waktu kita terbatas juga. Nah, di sini Ibu juga sudah membuat kelompok-kelompoknya, terdiri dari 5 kelompok. Nah, ketika Ibu menyebutkan nama-namanya, silakan untuk berkumpul dengan teman-temannya yang Ibu sebutkan juga ya di dalam satu kelompok. Kelompok pertama, Aryani, Widya, Chandra, Kasih, Nia, dan Masyarakat. Silakan di kelompok. Kelompok kedua ada di Mui, Amsa, Ferina, Nada, Lutfi, Diti. Kelompok tiga ada Mas Salsa, Wali, Andika, Nada, Diti. Semuanya ya. Nah, di sini Ibu punya LKS atau lembar kerja siswa yang harus kalian isi, dan tahapan-tahapan pembelajaran hari ini ada di LKS ini. Satu kelompok, satu LKS ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan terakhir nah, karena juga tidak ada infocus ya, jadi kalian bisa buka HP kalian, kan sebelumnya itu sudah share PPT-nya di grup kan, jadi kalian boleh lihat PPT-nya atau PowerPoint-nya di HP kalian. Itu bisa korespon aja untuk nah, dari slide ke-4 di sana sama juga dengan yang ada di LKS di poin mengamati atau poin A. Kalian coba amati senyawa-senyawa yang ada di poin A tersebut. Coba kalian amati bagaimana hubungan antara struktur Lewis dan bentuk molekul yang ada di sana. Ketika kalian mengamati gambar tersebut, timbul nggak pertanyaan di dalam diri kalian, di pikiran kalian, kok kenapa ini bisa kayak gini? Atau misalkan kenapa beda antara struktur Lewis dan bentuk molekul? Nah itu, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian atau di pikiran kalian, coba kalian tuliskan di poin nomor 2 atau di bagian menanya. Jadi di sana kalian bisa menuliskan apapun yang kalian ingin tahu tentang bentuk molekul. Di sana ada suruhannya juga, berdasarkan hasil pengamatan gambar di poin A, buatlah 2 pertanyaan mengenai bentuk molekul. Sudah dapat? Sudah? Sudah, oke. Kalau misalkan sudah, kita langsung lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang mengumpulkan data. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan tadi, kalian harus mengumpulkan data-data.
Dari mulai ibu menjelaskan, mau dari internet yang relevan, mau dari buku atau modul itu bisa. Kita mulai dari awal aja ya, mengenai bentuk geometri molekul. Betul tadi mungkin lihat dari PPT ya, dari PowerPoint, di sana juga dijelaskan bahwa bentuk molekul itu merujuk pada susunan 3 dimensi dari atom-atom dalam molekul. Nah, ini sebenarnya perkembangan dari struktur Lewis. Kalau struktur Lewis kalian cuma menuliskan titik-titik aja kan. Kalau misalkan udah menemukan ya konferensinya, tinggal tuliskan titik-titik-titik. Itu cuma 2 dimensi. Nah, ketika kita menentukan bentuk molekul itu menjadi 3 dimensi. Jadi dari setiap sudut itu kelihatan. Nanti bisa digambarkan dengan polimor. Ini disebutnya polimor. Nanti kalian bisalah di selanjutnya juga ada menentukan bentuk molekul. Nanti kalian bisa praktek menggunakan polimor ini. Jadi bagaimana struktur atau bentuk molekul dari setiap unsur digunakan polimor. Jadi tiap sudutnya itu ada dari tiap sudutnya itu kelihatan. Kalau 3 dimensi itu kan utuh ya, kelihatan dari setiap sisinya. Kalau misalkan 2 dimensi cuma kalian menggambarkan aja di kertas itu 2 dimensi atau struktur Lewis yang kemarin. Nah, ini perkembangannya dari struktur Lewis. Paham ya? Terus tadi mengenai tentang bagaimana menentukan elektron apa tadi? Elektron ikatan. Oh, jumlah elektronnya ya. Menentukan jumlah elektronnya. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya nih. Di sana juga dijelaskan teori domain elektron adalah suatu cara menamakan geometri molekul berdasarkan tolak menolak elektron pada kulit penular atom. Nah, di sini menggunakan teori domain elektron. Teori domain elektron ini menggunakan teori tolak menolak. Jadi ketika suatu unsur memiliki muatan yang sama, otomatis dia akan saling tolak menolak. Kayak misalkan magnet nih, kalian punya magnet. Magnet itu kan ada kutub utara dan kutub selatan. Kalau misalkan suatu magnet didekatkan antara magnet satu dengan magnet dua, sama-sama kutub selatan, mereka itu akan menolak atau tarik menarik. Kalau menolak kan, sama juga dengan bentuk molekul. Ketika mereka memiliki muatan yang sama, mereka itu akan cenderung tolak menolak. Kenapa menggunakan teori domain elektron ini? Mereka itu akan membentuk meminimalisir akan membentuk dirinya sendiri sedemikian rupa untuk meminimalisir tolakan tersebut. Kayak gitu. Jadi misalnya nanti dipraktekkan supaya kalian lebih paham. Nah, kemudian lanjut ke slide selanjutnya mengenai elektron ya, mengenai jumlah elektron. Bagaimana menentukan jumlah elektron? Ini jumlah cara menentukan jumlah domain elektron ini adalah yang pertama ada 2. Yang pertama elektron ikatan dan yang kedua elektron bebas. Jadi dalam bentuk molekul itu ada yang disebut dengan elektron ikatan dan juga ada yang disebut dengan elektron bebas. Nah, setiap elektron ikatan itu, mau ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, itu disebutnya dengan satu domain. Setiap elektron bebas juga satu domain. Jadi setiap pasangan elektron ikatan atau setiap PEI ya, setiap PEI itu satu domain dan setiap PEB itu satu domain. Nah,
memiliki pasangan elektron ikatan dan domain elektron bebas memiliki pasangan elektron bebas. Ingat-ingat ya, kita fokusnya ke PEI dan PEB. Fokusnya ke elektron ikatan dan elektron bebas. Nah, cara menentukan jumlah elektronnya seperti apa? Nah, kita harus tahu dulu struktur Lewisnya bagaimana. Misalkan ibu punya contoh, misalkan H2O, contohnya adalah H2H itu memiliki atom berapa? 1. Oke, yang pertama untuk menentukan bentuk molekul itu, yang pertama kita tentukan elektron valensinya. Elektron valensi itu apa? Elektron keluar dari kulit elektron valensi. Pertama kita tentukan dulu elektron valensi. Di sini ada unsur H dan unsur O. H dan unsur nomor atom dari H berapa? 1. Berarti konfigurasi elektronnya cuma nomor atom dari O. Berarti untuk konfigurasi elektronnya bagaimana? Oke. Nomor atom O berapa? 8 kan? Berarti untuk konfigurasi elektronnya bagaimana? 2 dan 6. Untuk elektron valensi dari H berapa? MP-nya 1. Dan untuk elektron valensi untuk O berapa? 6. Nah, kita udah menentukan elektron valensinya dari setiap unsur. H udah dapat, O juga udah dapat. Sekarang yang kedua kita tentukan struktur Lewis. Gambarkan struktur Lewisnya. Kita lihat sini. Gambarkan struktur Lewisnya. Di sini adalah karena hanya ada 2 ya, berarti H2. Ada juga O. Elektron valensi dari H berapa? 1. Kita gambarkan di sini elektron valensinya. Sedangkan O 6. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada paham sampai sini? Titik-titiknya adalah elektron valensi. Jadi awas, jangan nomor atom yang langsung dikasihkan ke struktur Lewis, tapi harus dengan elektron valensinya. Nah, selanjutnya kita tentukan karena O ini O ini tidak stabil karena dia memiliki 6 elektron valensi. Berarti dia membutuhkan berapa kali elektron lagi untuk mendapatkan kestabilan? 2 kan? 2. Otomatis dia akan menerima elektron dari atom lain. Nah, karena ini yang perikatannya adalah H, berarti dia akan menerima elektron dari H. Otomatis kita O ini akan berikatan dengan H. Sampai sini. Nah, manakah yang disebut dengan elektron ikatan dan elektron bebas? Kita lihat di sini. Ini adalah elektron ikatan. Sedangkan ini elektron bebas. Ini cara menentukan elektron ikatan, jumlah elektron ikatan dan jumlah elektron bebas. Ingat, PI atau pasangan elektron ikatan itu adalah atom-atom yang mengikat ke dalam atom pusat. Ini disebut dengan apa pusat ya? Nah, sedangkan elektron bebas itu adalah elektron-elektron yang tidak berikatan di atom pusat. Otomatis kita tentukan PI-nya ada berapa? 2. PI-nya ada berapa? Yang berikatannya ada berapa? 2. Oke. PB-nya 2. Berapa pasangan? 2.
Bu, misal H-nya H6O, H-nya berarti ada 6. Iya. Kita lihat aja jumlah dari setiap unsurnya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak bisa berarti ya menggambarkan struktur remis dan menentukan elektron ikatan dan elektron bebas. Ya? Oke. Kalau sudah paham sampai sini, kita lanjutkan untuk menentukan bentuk molekul dari suatu unsur yang sudah kita gambarkan, dari suatu struktur remis yang sudah kita gambarkan. Bagaimana cara menentukan bentuk molekulnya? Kita lanjut ke cara nomor 3. Nah, yang pertama kan menentukan elektron valensi, yang kedua menggambarkan struktur remis, dan yang ketiga adalah menentukan PI dan PI juga. Notasi. Untuk menggambarkan notasi ini, kita dapat mencari dengan rumus A, X, M, T, N. Di PowerPoint juga ada, atau ASN. A ini merupakan atom pusat. X ini merupakan apa? Atom yang berikatan dengan atom pusat besar. Kalau M Jumlah PEB. jumlah PEB. PEB. Untuk E Pasangan elektron bebas. Dan N Jumlah PEI. jumlah PEI. Setelah itu, misalkan kita lihat dari contoh atau untuk menentukan notasinya berarti seperti apa? AX M-nya ini jumlah PB. PB-nya ada berapa? 2. Berarti EN. N ini jumlah PI. PI-nya ada berapa? 2. Nah, untuk notasinya adalah AX 2P. Paham sampai sini? Yang keempat, tentukan bentuk molekul. Untuk menentukan bentuk molekulnya, kalian bisa lihat di LKS halaman terakhir ada lampiran di sana. Di sana dituliskan di tabelnya PI-nya berapa, PB-nya berapa. Coba kalian tentukan H2O ini memiliki bentuk molekul apa? Bentuk PI. lihat aja PI-nya berapa, PB-nya berapa. Nah, bentuk pi itu seperti apa sih? Nah, kalian bisa gambarkan dengan menggunakan molekul. Ini ada beberapa gambar yang bentuk. Jadi kalian juga harus bisa membedakan warna ini untuk apa, warna ada warna merah, warna biru, warna putih, warna hitam, hijau, sama. Nah, kalau misalkan putih ini merupakan hidrogen. H. Ya, digambarkan H. Kalau putih. Nah, kalau kita ini adalah C. Karbon. Jadi unsur karbon kalau nggak salah golongan golongan berapa karbon kan? 4 ya? 4 ya? Ya, golongan 4, karbon itu golongan 4, otomatis dia memiliki lubangnya itu ada 4 karena dia kan menerima 4 elektron dari atom lain. Nah, berarti ikatannya juga, lubangnya juga ada 4 maksimal. Terus yang selanjutnya ada ini merah. Merah itu adalah oksigen golongan. Nah,
Ya kan masih kayak golongan 6. Golongan 6 karena dia itu kan memiliki elektron valesi 6, otomatis dia menerima 2 elektron dari atom lain kan. Nah, otomatis ada 2 lubang di sini. Ada 2 lubang. Nah, yang selanjutnya ada warna biru nih. Warna biru dia memiliki 3 lubang, otomatis dia golongan ke 5. Golongan kelima itu karena dia menerima 3 elektron dari atom lain, otomatis nilainya juga ada 3. Terus selanjutnya ada di sini. Terus ini juga ikatan-ikatannya. Ada warna merah, ada warna abu, ada warna ungu. Nah, kalau misalkan warna putih ini, warna merah. Nah, untuk putih ini biasanya ikatan antara C dan K. Kalau putih. Kalau misalkan abu ini biasanya ikatan kovalen tunggal, jadi 1 tunggal. Nah, kalau yang ungu ini biasanya rangkap. Jadi yang rangkap 2 atau rangkap 3 biasanya pakai warna. Nah, kita bentuk molekul dari H2O. H2O itu tadi kan bentuk molekulnya itu bentuk V ya. Kita H2O nih. Di sini kan ada O kan. Ada O kita ikatkan dengan H. Karena ikatannya tunggal ya. Katanya kan tunggal ya. Berarti pakai yang warna abu. Dengan H-nya ada 2. Jadi ini berarti H2O. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke, kalau bisa dipahami, nanti kalian bisa merangkum atau meresum atau mencatat hal-hal penting yang sudah ibu jelaskan tadi di poin nomor di mengumpulkan data. Bisa di sana. Terus kemudian kalian bisa mengisi di poin nomor D atau mengasosiasi. Di sana ada pertanyaan yang harus kalian jawab mengenai bentuk molekul. Dan di sini ada 10 soal. Jadi ibu akan bagi-bagi. Yang kelompok 1 itu nomor 1 dan 1. Jadi yang 1 di kolom dan 1 di tabel. Oke? Kelompok 2 seperti itu juga. Ini nomor 2 di kolom dan nomor 2 di tabel. Ya. Nomor 2 juga untuk kelompok 3. Jadi kalau misalnya kalian sudah menentukan PI dan PB-nya, kalian boleh mengambil volume-nya untuk dibentuk koleksi. Coba kelompok 1 presentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang beranggotakan Hayani, Asrian, dan Dania akan mempresentasikan Dari yang pertama itu tentang apa? Pertanyaannya apa katanya? Yang 1 kolom. menentukan atom besar dari senyawa BF3 dan CH4. Untuk BF3 atom besarnya adalah B, dan untuk CH4 atom besarnya adalah C. Dengar? Jadi tadi apa katanya? Atom besar
dari BR BF3. BF3 atau pusatnya adalah B. Dan CH4 atau pusatnya Y. Itu selanjutnya. Itu katanya struktur remes dari NH3, betul nggak? Coba koreksi punya temannya, betul struktur remes dari NH3 kayaknya. Betul? Betul ya. Lanjut. Untuk molekulnya apa? Trigonal piramida. PEI dan PEB-nya berapa? PEI-nya yaitu 3 dan PEB-nya adalah 1. Coba lihatin bentuk molekul. Itu katanya bentuk molekul dari NH3. Ada yang bertanyakan nggak kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Gimana? Sudah betul? Hah? Atau kalian juga nggak tahu itu betul? Oke, terima kasih dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ini adalah kawan. Lihatin perbuatannya kayak gimana. Ada yang mau koreksi nggak? Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3.
Jadi jangan elektronnya tiap elektron dihitung satu berapa elektron itu jangan. Oke, jika ada yang bertanyakan kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, kalau nggak ada yang mau menyimpulkan kita simpulkan bareng. Pertama, kita belajar tentang apa? Tentang bentuk molekul menurut Lewis. menurut teori apa? Oke. Yang ketika kita ingin menentukan suatu bentuk molekul, yang pertama yang harus kita tentukan apa? Sebelum struktur Lewis apa? Nah, harus menentukan dulu elektron valensi dari atom-atomnya. Jadi kalian harus tahu nih dari bab 2 mungkin kalian sudah mempelajari tentang elektron valensi, yaitu di konfigurasi elektron. Nah, terus yang kedua ketika kita akan menentukan bentuk molekul, yang kedua kita harus menentukan struktur Lewis-nya. Struktur Lewis bagaimana, nanti jangan sampai salah. Setiap atom itu yang harus ditulis titik-titik yang digambar struktur Lewis itu harus elektron valensinya. Jangan sampai nomor atomnya langsung kalian tulis ada nomor atomnya 50, kalian tulis titik-titik 50. Soalnya masih ada yang kayak gitu, makanya elektron valensi yang harus digambarkan di struktur Lewis. Kemudian yang ketiga kita tentukan apa? Notasi atau bentukan PI dan PED-nya. Tentukan pasangan elektron ikatannya ada berapa, pasangan elektron bebasnya ada berapa. Kemudian kalian masukkan ke notasinya, yaitu dengan rumus ASM EN. Di mana M ini adalah PI dan M-nya PED. Tentukan PI dan PED. Dan yang terakhir baru kita tentukan bentuk molekulnya atau ada di tabel. Lebih kalau misalnya kalian hafal itu lebih bagus. Lebih bagus hafal dan bentuk molekul dan nama-nama molekulnya. Seperti itu. Mungkin nanti untuk PAS materinya sampai sini ya Bu? Ya. Materinya sampai sini, jadi semangat ya untuk PAS-nya. Terima kasih juga atas perhatian dan pembelajaran hari ini. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Insyaallah tidak. Oke. Yang selanjutnya di sana ada kesimpulan ya. Kalian coba simpulkan materi hari ini apa? Dituliskan di kolom tersebut. Setelah kalian sudah mengisi semua yang harus kalian isi tadi, dari mulai tadi kan dibagi-bagi ya nomor 1, nomor 1. Nah kalau ini harus komplit semuanya. Dari setiap kelompok itu harus komplit, harus diisi semuanya. Nah kalau misalnya sudah selesai bisa di sekolah terlebih untuk nilai dari bentuk molekul. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Terima